Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang perang yang mengubah sejarah dunia. Pengeboman Pearl Harbor. Pengeboman Pearl Harbor adalah serangan mendadak yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang atas Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan ini mengakibatkan sekitar 20 kapal-kapal perang dan 188 pesawat Amerika rusak atau hancur, serta menewaskan sekitar 2.403 korban jiwa. Di lain pihak, Jepang hanya kehilangan 55 dari 441 pesawat yang dioperasikan dalam serangan. Serangan terhadap Pearl Harbor mengejutkan dan membuat marah AS. Para anggota Kongres AS kemudian memperdebatkan apakah AS akan menyatakan perang, tidak hanya terhadap Jepang tetapi juga Jerman dan Italia. Akhirnya, Presiden AS Franklin Delano Roosevelt meyakinkan Kongres AS untuk terlibat dalam Perang Dunia II. Langkah ini mengubah sikap AS dalam perang yang bergejolak di Eropa dan Asia Pasifik ketika itu. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. 3 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan sekutu dan terlibat dalam pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Adapun alasan Jepang menyerang AS, dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah Armada Pasifik AS melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang tidak ingin Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksinya dalam perang di Asia Pasifik. Aksi Jepang pun mendapat dukungan dari negara poros, yaitu Jerman dan Italia. Pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap AS untuk menghormati komitmen mereka di bawah Fakta Triparti bersama Jepang. Salah satu tujuannya adalah untuk membatasi intervensi AS dalam setiap konflik yang melibatkan 3 negara tersebut. Setelah 1941, para pemimpin persemakmuran Inggris, Republik Sosialis Uni Soviet dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Big Three memegang kepemimpinan dari kekuatan pasukan sekutu. Kelompok ini mulai membagi tugasnya masing-masing untuk melakukan serangan dari kelompok poros, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia di berbagai negara. Dominasi Jerman dan Italia bisa diredam oleh pasukan sekutu di Eropa. Selama tahap akhir Perang Dunia II pada 1945, AS secara intens telah membumi hanguskan 67 kota Jepang. Dalam sebuah ultimatum, AS bersama dengan Inggris menyerukan kepada Jepang untuk menyerah dalam deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945. Perang Dunia II juga berakhir dengan tragedi kemanusiaan, yaitu serangan bom atom pertama dan satu-satunya di masa perang. Ini terjadi setelah Presiden AS Harry S. Truman memerintahkan serangan terhadap kota-kota di Jepang. Hiroshima dan Nagasaki menjadi korban jatuhnya bom atom pada Agustus 1945 dan menewaskan lebih dari 125.000 orang, sementara itu lebih dari 50 juta orang tewas dalam perang. Setelah 4 tahun berperang dalam Perang Dunia II, AS memainkan peran utama dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dengan tujuan memastikan kehadiran mereka yang berkelanjutan di panggung dunia. Melalui pembentukan ini, harapannya untuk menekan invasi-invasi suatu negara terhadap negara lain dan membuat hubungan dan kerukunan antar negara-negara dunia. Sebagai akibat dari serangan Pearl Harbor dan respon setelahnya, AS menjadi kekuatan super militer dan politik global sampai saat ini. Konspirasi sebelum peristiwa Pearl Harbor, banyak dari masyarakat AS yang sebenarnya tidak setuju dengan sikap Presiden Roosevelt untuk terlibat dalam Perang Dunia II. Bagi masyarakat AS, hidup tenang dan damai sudah cukup tanpa peperangan yang membuat banyak masalah. Namun ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Roosevelt memang sengaja membiarkan Jepang menyerang Pearl Harbor. Ini dilakukan agar AS punya alasan untuk terjun dalam peperangan. Ada juga teori yang menyebut bahwa Perdana Menteri Inggris Winston Churchill
sebenarnya tahu rencana Jepang akan menyerang Pearl Harbor, tetapi tidak memberitahu Roosevelt. Kemungkinan ini dilakukan agar Jepang tidak tahu bahwa kode-kode rahasianya berhasil dipecahkan Inggris. Hal yang sama juga dilakukan Inggris saat mengorbankan Coventry yang dibombardir Jerman, agar Jerman tidak tahu bahwa Inggris berhasil memecahkan kode rahasia Jerman. Di sisi lain, informasi soal kemungkinan serangan terhadap Pearl Harbor itu juga dipicu karena AS meremehkan kemampuan militer Jepang. Saat itu AS yakin Jepang mustahil mampu melancarkan serangan lintas samudera seperti itu. Teori ini semakin kuat ketika pemerintah AS juga ternyata menolak permintaan militer untuk memindahkan pesawat-pesawat tempur dalam jumlah besar ke Hawaii. Serangan Tokyo, pembalasan Amerika atas pemboman Pearl Harbor. Serangan Doolittle, yang juga dikenal dengan sebutan serangan Tokyo pada Sabtu 18 April 1942 silam, adalah serangan udara oleh Amerika Serikat di ibu kota Jepang, Tokyo, dan tempat-tempat lainnya di Pulau Honshu pada Perang Dunia II, serangan utama pertama yang menyerang kepulauan utama Jepang. Jika teman-teman pernah menyaksikan film Pearl Harbor 2001 yang dibintangi Ben Affleck dan Josh Hartnett, pasti ingat dengan karakter Letkol James Doolittle yang diperankan Alec Baldwin. Letkol Doolittle mencatatkan namanya dalam sejarah dunia dengan memimpin sebuah serangan udara terhadap Tokyo. Serangan ini terbilang unik sebab dilakukan dengan cara yang tak lazim, yaitu menggunakan 16 pesawat pengebom menengah B-25B Mitchell yang diluncurkan dari geladak kapal induk USS Hornet. Misi ini unik karena pesawat B-25B Mitchell yang diawaki 5 orang itu tidak dirancang untuk diterbangkan dari landasan pendek sebuah kapal induk. Singkat kata, rencana ini selain unik dan inovatif juga penuh risiko. Misi ini berawal dari tujuan Presiden Franklin D. Roosevelt dalam sebuah pertemuan dengan para kepala staf angkatan bersenjata AS pada 21 Desember 1941. Beberapa pekan sebelumnya, Pearl Harbor baru saja diluluhlantakkan Jepang sehingga meruntuhkan semangat juang bangsa Amerika. Roosevelt membutuhkan sebuah aksi yang spektakuler untuk membangkitkan semangat dan rasa percaya diri bangsa Amerika. Letnan Kolonel James Harold Jimmy Doolittle, pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipilih menjadi perencana dan pemimpin misi ini, segera melakukan rekrutmen dan pemilihan pesawat yang akan digunakan. Pesawat yang akan digunakan harus memiliki daya jelajah 4.400 km dengan membawa bom total seberat 910 kg. Pilihan akhirnya dijatuhkan kepada B-25B Mitchell, tapi harus dirombak besar-besaran untuk menambah daya jelajahnya yang hanya 1.300 km ketika itu. Setelah melakukan modifikasi besar-besaran dan latihan yang sangat melelahkan, pada 1 April 1942, ke-16 pesawat pengebom B-25B bersama dengan para kru dan teknisinya dinaikkan ke atas kapal induk USS Hornet. Setiap pesawat pengebom membawa 4 bom seberat masing-masing 225 kg yang dirancang khusus untuk memberi daya hantam yang besar. Di bawah rencana akhir, 16 pengebom menengah B-25B Mitchell, masing-masing dengan 5 awak, diluncurkan dari kapal induk Angkatan Laut AS USS Hornet di Samudra Pasifik di lepas pantai Jepang. Setelah 5 hari berlayar dengan 16 pesawat pengebom yang diikat erat di geladaknya, USS Hornet bertemu dengan gugus tugas 16 pimpinan Laksamana William F. Halsey Jr. Dalam gugus tugas ini terdapat kapal induk USS Enterprise. Tugas USS Enterprise dan armadanya adalah melindungi USS Hornet dari ancaman serangan udara Jepang, karena seluruh geladak kapal induk itu digunakan sebagai lahan parkir 16 pengebom B-25B Mitchell. Pada 18 April 1942, USS Hornet berada dalam jarak sekitar 1.200 km dari Jepang. Celakanya, USS Hornet terlihat kapal patroli Jepang Nito Maru yang langsung melapor keberadaan kapal AS itu ke markas besar militer di Tokyo. Kapal perusak ringan USS Nashville akhirnya menenggelamkan kapal patroli Jepang tersebut. Kapten kapalnya bunuh diri dan 11 kru ditawan AS. Karena sudah ketahuan
Maka Doolittle memutuskan untuk menerbangkan ke-16 B-26B itu 10 jam lebih awal dan 310 km lebih jauh dari jarak yang direncanakan. Misi ini sangat berbahaya karena setiap pesawat B-25B hanya memiliki landasan sepanjang 142 meter untuk lepas landas. Jika gagal, maka mereka akan langsung terjun ke laut. Meski ini merupakan pengalaman pertama para pilot lepas landas dari kapal induk, namun ke-16 pesawat pengobom tersebut berhasil lepas landas tanpa masalah berarti. Pesawat-pesawat itu kemudian terbang di ketinggian maksimal menuju Jepang demi menghindari pantauan musuh. 6 jam kemudian, mereka tiba di Tokyo tepat pada tengah hari waktu Jepang. Dari ketinggian 460 meter, mereka menjatuhkan bom ke 10 target militer dan industri di Tokyo. 2 sasaran lain di Yokohama, dan masing-masing 1 sasaran di kota Yokosuka, Nagoya, Kobe, dan Osaka. Luar biasanya, meski dihujani tembakan anti-serangan udara, tak satu pun B-25B itu tertembak dan jatuh di wilayah Jepang. Serangan itu menewaskan sekitar 50 orang di Jepang, termasuk warga sipil, dan melukai 400 orang. Serangan itu berefek psikologis yang besar pada militer Jepang. Hal itu menimbulkan keraguan tentang kemampuan para pemimpin militer untuk mempertahankan pulau-pulau asalnya. Tetapi pengeboman dan penembakan terhadap warga sipil juga memperkuat tekad Jepang untuk membalas, dan ini dieksploitasi untuk tujuan propaganda. Itu juga yang mendorong rencana Laksamana Isoroku Yamamoto untuk menyerang Pulau Midway di Pasifik Tengah, sebuah serangan yang berubah menjadi kekalahan telak Angkatan Laut Kekaisaran Jepang oleh Angkatan Laut AS dalam pertempuran Midway. Konsekuensi yang paling parah dirasakan di Tiongkok, di mana pembalasan Jepang menyebabkan kematian 250.000 warga sipil dan 70.000 prajurit. Sesuai rencana, setelah melakukan pengeboman, ke-16 pesawat itu harus meloloskan diri ke wilayah sekutu di Tiongkok. Setelah 13 jam terbang, 15 pesawat mendarat darurat di wilayah Tiongkok dan selamat atas bantuan warga sipil dan partisan Tiongkok. 1 pesawat lainnya mendarat di Vladivostok, Rusia, di mana pesawat itu disita dan krunya ditahan. 3 pilot yang berusaha mencapai Tiongkok tewas, 8 lainnya ditangkap oleh pasukan Jepang di timur Tiongkok, dan 3 di antaranya kemudian dieksekusi. Semua pesawat hancur. Doolittle awalnya percaya bahwa hilangnya semua pesawatnya akan membawanya ke pengadilan militer, tetapi ia malah menerima Medal of Honor dan dipromosikan 2 pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Doolittle menceritakan dalam autobiografinya bahwa serangan itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat bangsa Amerika dan menyebabkan Jepang mulai meragukan kepemimpinan mereka. Sebuah serangan di tanah air Jepang akan menyebabkan kebingungan di benak orang-orang Jepang dan menabur keraguan tentang keandalan pemimpin mereka. Amerika sangat membutuhkan dorongan semangat, kata Doolittle dalam memoarnya. 30 Seconds Over Tokyo, sebuah film bertema perang yang diadopsi dari kisah nyata serangan Tokyo atau serangan Doolittle. Film perang Amerika yang dirilis pada tahun 1944 ini menggambarkan serangan udara AS di Tokyo dan kota-kota Jepang lainnya setelah Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor 1941. Film ini didasarkan pada memoir Kapten Ted William Lawson, seorang pilot yang terlibat dalam misi tersebut. Film ini berpusat pada Letnan Kolonel James H. Doolittle, diperankan Spencer Tracy, dan 80 relawan penerbang yang dipimpinnya dalam serangan Doolittle. Para awak ini menjalani pelatihan ketat, terutama belajar bagaimana lepas landas di B-25S dari landasan pacu yang panjangnya tidak lebih dari 500 kaki atau 152 meter untuk mensimulasikan lepas landas yang diperlukan dari kapal induk. Setelah menyerang Tokyo, Yokohama dan kota-kota lain pada 18 April 1942, para pilot terbang ke ladang pemulihan di Tiongkok, penerbangan yang penuh dengan bahaya. Semua pesawat kecuali hanya 1 yang kehabisan bahan bakar, membuat sebagian besar pilot harus menyelamatkan diri atau mendarat darurat di wilayah Tiongkok atau di sepanjang pantainya. Sebagian besar penerbangan dibantu oleh penduduk setempat dan kembali ke tempat yang aman. Awak pesawat yang digambarkan dalam film tersebut
termasuk David Thatcher diperankan Robert Walker, Letnan Bob Gray diperankan Robert Mitchum, dan khususnya Kapten Lawson diperankan Van Johnson yang selamat dari misi, namun kehilangan satu kakinya karena diamputasi sebagai akibat dari cedera yang diderita dalam pendaratan daruratnya. Film 30 Seconds Over Tokyo terkenal karena keakuratan sejarahnya. Penggunaan cuplikan perang sebenarnya dari pengeboman direkam selama misi, membantu menghasilkan film dan penghargaan untuk efek khusus. Bagi teman-teman yang tertarik, selengkapnya bisa saksikan film bertema perang yang diadopsi dari kisah nyata serangan Doolittle dalam topik yang dibahas hari ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.